Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara sekalian jemaat GKT di seluruh Indonesia. Hari ini kita bersyukur di tengah-tengah berbagai macam kesulitan dan masalah karena pandemi virus corona. Kita boleh bertemu hari ini, dan secara khusus hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi setiap kita orang-orang percaya, yaitu kita bersama-sama merayakan Hari Paskah. Paskah, kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit atas maut dan kematian. Maut tidak lagi berkuasa atasnya. Dan ini menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa memberikan keyakinan dan pengharapan kepada setiap kita. Karena itu saya menyampaikan selamat merayakan Paskah, dan bersama-sama kita akan beribadah pada hari ini secara khusus, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Meskipun kita tidak bisa beribadah bertemu sebagaimana biasanya di gedung gereja, tetapi kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di dalam ibadah online. Karena itu saya ajak setiap kita saat ini, mari mempersiapkan hati kita, kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Allah, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kita mulai ibadah Paskah ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Tritunggal kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan sukacita, kita pujikan penebus telah bangkit.
surga. Maut dan kubur tak berkuasa atasnya, musuhnya manusia dikalahkannya. Namanya pujilah, Tuhan Yesus hiduplah. Namanya pujilah, Tuhan Yesus hiduplah. Bersyukur kita boleh merayakan kemenangan Kristus atas maut. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Oleh karena itu, marilah kita menghampiri tata kasih karunia-Nya dan mengakui dosa kita sebab anugerah-Nya besar bagi kita. Kiranya pujian Amazing Grace ini mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan dan menolong kita masuk dalam pengakuan dosa secara pribadi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan. Melalui kehadiran Yesus Kristus, kami punya jalan kembali kepada Allah. Engkau tahu bahwa kami adalah manusia-manusia berdosa. Pikiran kami begitu jahat. Perkataan kami menyakiti Engkau. Bahkan seluruh kehidupan kami tidak layak di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, memohon belas kasihan Tuhan atas kami.
Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Biarlah darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib itu menyucikan kami, mentahirkan kami, sehingga kami memperoleh satu pengharapan di dalam Kristus. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan itu. Terima kasih untuk cinta kasih. Terima kasih untuk pengorbanan. Dan terima kasih Engkau boleh hidup dan bangkit, sehingga iman yang kami punya adalah iman yang didasarkan kepada Allah yang hidup. Tuhan, terima kasih. Dengan satu iman, kami menerima pengampunan dosa ini. Amin. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita yang diampuni dosa-dosanya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, di masa-masa mengalami pandemi COVID-19 ini, mudah sekali kita menjadi egois. Kita yang punya uang, kita panic buying, kita membeli segala sesuatu yang bisa kita beli dengan cara kita. Tapi kita lupa ada orang-orang yang mungkin tidak punya uang yang cukup. Mereka tidak bisa membeli lebih untuk mereka. Di masa-masa ini banyak orang menjadi egois untuk dirinya sendiri, menimbun banyak barang, lalu menjualnya dengan hal yang mahal. Tapi Tuhan memanggil kita dengan cara yang berbeda. Kita sudah diampuni, dan anugerahnya besar bagi kita. Oleh sebab itu kehidupan kita justru menjadi berkat, harus menjadi berkat bagi semua orang. Sebagai gereja, kita bisa menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu juga panggilan kita sebagai orang Kristen. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Sehingga genaplah firman Tuhan berkata, Tuhan sudah dekat. Saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Dan kita bersyukur saudara-saudara, meskipun di tengah-tengah wabah ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Baik kita yang ada di ruangan ini, ataupun saudara-saudara yang mengikutinya secara streaming. Mari saudara-saudara, saya mengundang kita untuk bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena hari ini di tengah-tengah wabah ini, wabah corona ini, kami boleh bersama-sama merayakan Paskah, merayakan-Mu, merayakan akan kemenangan dan kebangkitan-Mu. Dan kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin akan setiap kami. Buatlah kami mengerti dan biarlah kami sungguh dapat menghidupinya, melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika setelah saya berkhotbah mengenai satu perikop, yakni Yesus berjalan di atas air. Saudara, setelah ibadah itu, tiba-tiba ada seorang jemaat itu menyalami saya dan berkata, "Terima kasih Pak Pendeta. Karena barulah sekarang saya mengerti akan perikop ini.
Setelah sekian tahun saya merenungkannya, baru kali ini saya boleh mengerti. Wah, hebat dong Pendeta Eliatman. Hebat dong saya. Nah saudara, apakah itu yang terpikirkan oleh saya? Saudara, tidak. Tetapi saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh jemaat itu, saudara-saudara, itu adalah merupakan sentakan keras bagi saya. Dan tentu untuk kita sekalian, saudara-saudara, bahwa ternyata, saudara-saudara, apa-apa yang populer di dalam Alkitab kita, ternyata masih ada kemungkinannya, saudara-saudara, bahwa orang Kristen sendiri belum tentu mengerti. Atau bahkan, saudara-saudara, sama sekali itu tidak mengetahuinya. Kita tidak bisa bayangkan, saudara-saudara, kalau itu menyangkut kepada doktrin-doktrin penting kekristenan kita. Kita tidak bisa bayangkan, saudara-saudara, untuk doktrin-doktrin penting, saudara-saudara, itu orang Kristen tidak juga mengerti. Kita tidak bisa bayangkan, saudara-saudara, kalau kebangkitan Kristus, orang Kristen belum juga ngerti, belum juga mantap. Nah, saudara-saudara, mari kita mengerti satu hal, bahwa ketidakmengertian akan kebangkitan Kristus, saudara-saudara, itu akan berdampak terhadap sikap dan tindakan seseorang. Kita akan membaca Lukas pasal 24 ayat ke-13 hingga ayat yang ke-35. Saya akan membacakan untuk kita semua, dan mari kita memperhatikannya dengan baik-baik. Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan
Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks yang barusan kita baca, itu disebutkan bahwa perjalanan Kleopas dan temannya itu sebenarnya hanya 7 mil. Itu kira-kira saudara-saudara 11 kilometer, saudara-saudara. Nah, bagi orang-orang yang terbiasa berjalan kaki, saudara-saudara, 11 kilometer ini, saudara-saudara, adalah jarak yang relatif, saudara-saudara, itu tidak terlalu jauh. Saya coba buka Google Maps, saudara-saudara, itu kira-kira dari Malang ke Lawang View, saudara-saudara. Ya, buka Google Map langsung akan menemukan 11 km itu sampai ke Lawang. Jadi bagi yang terbiasa, saudara-saudara, itu sebenarnya relatif tidak terlalu jauh. Namun kalau kita memperhatikan di catatan di ayat yang ke-17 itu menyebutkan, saudara-saudara, bahwa mereka bermuka muram. Di dalam terjemahan yang lain itu adalah sad faces, saudara-saudara. Ya, wajah sedih. Kalau bahasa aslinya itu, saudara, muka kates, ya, saudara-saudara, ya. Maksudnya sedih, saudara-saudara. Saya nggak bisa bayangkan, saudara, bahwa di dalam keadaan kesedihan yang semacam itu, saudara-saudara, yang 11 kilometer, saudara-saudara, itu pasti akan terasa berat, itu akan terasa jauh, saudara-saudara, terasa melelahkan. Ya, karena mereka dalam keadaan sedih, saudara-saudara. Tetapi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari adanya pengalaman mereka, ya, pernah bermuka muram itu, saudara-saudara, justru itu telah mendatangkan pelajaran berharga, berkat, saudara-saudara, itu untuk zaman, untuk orang-orang yang sesudahnya. Apa enggak salah ini, ya? Muka sedih, hati sedih malah mendatangkan berkat. Saudara, yang saya maksudkan tentu tidak di muka sedihnya kita dapat berkat. Tetapi, saudara, adalah di dalam sebab, ya, di dalam analisa mengenai kesedihan mereka, sampai kemudian mereka juga mengalami revival atau kebangunan, saudara, ya, dari keadaan mereka. Saudara, dikatakan di dalam ayat 20 dan 21, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi saudara-saudara, ternyata kita bisa melihat, bukan? Bagi Kleopas dan temannya, saudara-saudara, Yesus itu adalah pemimpin politik, saudara-saudara. Yesus itu bagi mereka adalah raja dunia, presiden dunia, saudara-saudara, yang akan membebaskan mereka dari cengkraman penjajahan Romawi, saudara-saudara. Tapi kemudian Yesus disalibkan, saudara-saudara. Itulah yang memupuskan harapan daripada Kleopas. Mereka menganggap Yesus itu gatot, gagal total, saudara-saudara. Nah, perhatikan saya baik-baik, saudara-saudara, bahwa tak peduli predikat apa yang disematkan kepada kita. Entahkah kita adalah murid Kristus, entahkah kita orang Kristen, entahkah kita ini, saudara-saudara, adalah penatua, entahkah diaken, bahkan juga, saudara-saudara, predikat kita adalah pendeta. Bila kristologi kita, saudara-saudara, itu ngawur, kristologi kita itu, saudara-saudara, adalah menyimpang, maka kita hanya akan meracuni diri kita sendiri, serta berpotensi meracuni orang lain atau orang-orang dekat kita. Misalnya saja, saudara-saudara, ya, misalnya, ya, ayo pakai hand sanitizer. Wah, enggak usah. Yesus kan tolong kita. Jangan kumpul-kumpul dulu. Enggak apa-apa. Yesus kan proteksi kita.
Jangan salaman dulu. Juga tidak apa-apa. Tuhan itu kan akan melindungi kita. Nah taunya saudara kemudian kena virus gitu ya. Lalu ngomong sama Yesus. Wah Yesus, Engkau tidak melindungi kami. Engkau tidak memelihara, menjaga kami, menjauhkan kami dari virus ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus itu berkuasa memproteksi kita. Ia bahkan disebut adalah Immanuel, God with us. Tetapi saudara bukan berarti kita boleh gegabah. Bukan berarti kita boleh sembarangan saudara-saudara. Bahkan termasuk kalau kita ya membaca firman. Tidak boleh sembarangan loh saudara. Ingat, ya sudah berikan kita Roh Kudus. Itu roh hikmat. Kita mesti pasang telinga baginya. Kalau tidak coba lihat. Di masa-masa wabah ini. Bukankah begitu banyak ayat yang kemudian dilacurkan. Ada begitu banyak orang yang menyalahartikan ayat-ayat tertentu. Ya dipaksakan untuk dihubung-hubungkan dengan virus COVID-19 itu saudara. Jadi kristologi yang ngawur, yang menyimpang saudara, itu bisa meracuni diri sendiri saudara. Bisa memimpin akan orang lain untuk kemudian menikmati akan racun itu bersama-sama. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mesti teliti dan hati-hati, itu termasuk di dalam soal pujian. Ya, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saudara, Yesus sih ya berkuasa, saudara. Ya, tetapi ingat, tidak berarti setiap kali kita doa pasti terkabul. Tidak berarti saudara setiap kali kita berdoa itu pasti terjadi mukjizat. Ingat, Alkitab sudah mengajarkan kita. Tuhan jawab kita doa itu apa? Ada ya, ada kemudian tidak, tapi juga ada tunggu, saudara-saudara. Kristologi yang ngawur, saudara-saudara, itu bisa membuat kita meracuni diri kita sendiri. Sama seperti Kleopas, bukan? Meracuni diri sendiri. Ia kecewa berat, saudara-saudara. Sehingga pada akhirnya, saudara-saudara, membutakan mereka terhadap firman yang pernah dijanjikan. Membutakan mereka kepada kenyataan, kepada bukti yang segar yang ada di dekat mereka. Bahwa Yesus itu telah mengalami kemenangan yang sempurna. Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang mengagung-agungkan akan jarak, location saudara-saudara, yang mengatakan bahwa oh kalau lebih dekat itu pasti lebih rohani, ya. Lebih dekat itu lebih kenal kepada Yesus. Saudara lihat Kleopas. Bukankah jarak mereka saudara-saudara itu tergolong dekat? Bahkan bisa dikatakan saudara-saudara Kleopas ini dan temannya adalah alumni Umkris begitu ya. Universitas Murid Kristus Tuhan. Ya. Apa jaminan saudara? Kan tidak. Termasuk di masa-masa ini saudara-saudara. Itu kita serba berjarak saudara-saudara. Kita serba berjarak, saudara-saudara. Sehingga ini menjadi batu ujian bagi kita semua. Apakah kita ini sebenarnya di tengah-tengah jauh ini, saudara-saudara, termasuk jauh daripada gedung gereja. Apakah kita boleh tetap sungguh melayani Dia dan menyembah Dia dengan semangat. Bagi mereka yang mengagung-agungkan bukti, saudara-saudara, lihat Kleopas. Apakah mereka kekurangan bukti sebenarnya? Ya juga tidak, saudara-saudara. Saudara, minimal 2 pada waktu itu. Ada beberapa ya wanita itu, saudara-saudara, memberitahukan mereka bahwa malaikat mengatakan Yesus itu hidup. Lalu sahabat-sahabat mereka, saudara, itu juga menyampaikan kepada Kleopas. Jadi kalau mengenai bukti, saudara-saudara, saya yakin sebenarnya saudara, dunia ini bahkan tidak kekurangan bukti bahwa Yesus bangkit. Misalnya saja kuburan Yesus kosong, saudara-saudara. Penampakan daripada Yesus berulang-ulang, saudara-saudara. Hingga belasan kali kepada murid-muridnya. Baik kepada Maria Magdalena, baik itu kepada Petrus sendiri, Thomas yang peragu, saudara-saudara. Kepada pasukan 11 murid maksudnya, saudara-saudara. Bahkan yang paling spektakuler, Yesus sendiri, saudara-saudara, itu pernah menampakkan dirinya kepada 500 orang, saudara-saudara. Masih ada?
Ada saudara. Yaitu bagaimana pada waktu itu penjaga-penjaga itu ketakutan. Di dalam Matius itu bisa dilihat. Lalu kemudian ada titik balik daripada murid-murid Kristus yang sangat takut. Lalu berubah begitu berani saudara-saudara di dalam memberitakan akan Kristus yang bangkit. Lalu ada lagi bukti-bukti yang lain saudara-saudara yang saya rasa itu begitu famous saudara-saudara ya, terkenal di antara kita. Misalnya bagaimana terjadinya pertobatan para skeptik seperti Frank Morrison dan Lee Strobel saudara-saudara, yang sudah memposisikan dirinya pada mulanya saudara-saudara tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Lalu mereka mencoba menyelidiki saudara-saudara, melakukan investigasi, kumpulkan data, kumpulkan bahan-bahan literatur. Tapi semua investigasi mereka, semua data mereka saudara-saudara, semua literatur mereka balik menghajar mereka. Dan mereka harus menundukkan diri. Yes, Jesus is risen. Yesus itu bangkit. Jadi saudara-saudara, bukti begitu banyak. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, tak peduli saudara-saudara berapa bukti yang dibeberkan di hadapan seseorang. Selama kristologi seseorang ngawur, salah kaprah, salah berharap kepada Yesus, maka semua bukti itu akan menjadi sia-sia. Karena itu solusinya apa saudara? Solusinya simple seperti yang Yesus perbuat. Yaitu benahi kristologi kita melalui firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan saudara-saudara, kita akan menemukan siapakah Yesus Tuhan itu. Roh Kudus akan membimbing kita. Itu sebabnya ada pujian bukan? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dan kalau kita sungguh-sungguh saudara-saudara mengerti Yesus itu, maka ayat 35 itu tak mungkin terhindarkan di dalam kehidupan kita. Yaitu apa saudara-saudara? Yaitu kita akan menceritakan Yesus yang hidup. Saudara, dunia hari ini memang sedang dibayang-bayangi oleh keadaan virus COVID-19 itu. Virus yang mematikan. Ya, ada yang kemudian khawatir, ada yang sedemikian takut. Tapi saya mau katakan saudara-saudara, orang Kristen jangan takut seperti orang dunia. Kenapa saudara-saudara? Kita punya Yesus yang benar-benar hidup, yang benar-benar bangkit saudara-saudara. Yesus yang benar-benar hidup dan bangkit, yang pernah mengalahkan apa yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia, yaitu dosa dan kematian. Jadi seandainya toh kita diizinkan oleh Tuhan harus meninggal melalui virus ya corona ini saudara-saudara, juga kita jangan takut seperti orang dunia. Ingat Yesus pernah mengatakan, akulah kebenaran, ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Apa itu hidup? Akulah Zoe, saudara. Ya, akulah hidup itu sendiri. Berarti Yesus adalah dirinya kehidupan. Dia adalah sumber hidup itu sendiri, saudara-saudara. Dia adalah sumber daripada kehidupan. Ia berkuasa, saudara-saudara, untuk membangkitkan kita, untuk hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Hidup bersama-sama dengan Dia dengan sukacita yang tiada tara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, virus COVID-19 itu mematikan. Ya, dan memang kita harus mati. Tapi jangan lupa, saudara-saudara, Yesus itu menghidupkan. Itu sebabnya, saudara-saudara, Ia layak untuk kita beritakan lagi. Kita mesti gencar lagi untuk memberitakan akan Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit itu, saudara-saudara. Sehingga dunia ini, saudara-saudara, sungguh datang dan berharap padanya secara mutlak. Saya mengakhiri khotbah ini dan saya mau katakan kepada kita, barangkali, saudara-saudara, ada yang sukar memahami akan Yesus yang bangkit. Sukar menerima kemenangannya yang sempurna. Bukan karena bukti-bukti. Bukan karena kekurangan bukti, saudara-saudara. Bukan juga karena soal jarak, location tadi, saudara-saudara. Bukan juga karena ketiadaan firman. Tetapi, saudara-saudara, itu karena adanya satu penghalang, yakni pikiran dan harapan yang salah kepada Yesus. Karena itu, saudara, buanglah semua itu.
terbukalah dengan firman Tuhan hari ini. Mengerti bahwa Yesus datang bukan sebagai pemimpin politik, tetapi saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia daripada belenggu dosa. Ia telah melewati lembah kematian. Ia benar-benar hidup. Ia benar-benar bangkit. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami sungguh menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit, yang berkuasa terhadap dosa dan kematian. Kami berdoa biarlah kiranya setiap orang percaya makin bergantung kepadamu. Dan mereka yang belum percaya, masih ragu-ragu mendengar khotbah hari ini, mereka pun mengalami pertobatan. Di dalam Yesus yang bangkit, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yang pasti saya harus tinggal di rumah sesuai dengan himbauan pemerintah sekitar 2 minggu yang sudah saya lalui. Wah, ya sedih ya. Dulu itu kita bisa sering kumpul, kita sering makan bareng. Sekarang sudah sendiri-sendiri semua di rumah masing-masing. Susah ya, karena semua dikerjakan dari rumah, terus nggak bisa kemana-mana. Anak juga sekolahnya ya dari rumah, jadi tambah banyak tugasnya. Rasanya susah, karena mau keluar sama temen nggak bisa, mau keluar kota nggak bisa, kerjaan juga ada gangguan. Pada awalnya kami merasakan canggung, karena harus melalui laptop atau handphone kami. Bersyukur karena gereja menyediakan ibadah online, jadi kami tetap terus bisa beribadah kepada Tuhan. Pengalaman ibadah online di rumah kita sama-sama sih, cuma agak kaku aja. Pas misalnya ada pujian disuruh berdiri, kita pada duduk sih. Awal-awal sih canggung, yang ibadah kedua, ketiga itu sudah terbiasa. Dari ibadah yang kedua, ketiga baru merasakan ada berkat di situ. Menyenangkan, karena biasanya kalau kita ibadah, kita yang ikut jamnya gereja, tapi kebetulan waktu ibadah online ini kita bisa atur jamnya sendiri. Biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga saya juga bisa bertemu kembali dengan teman-teman beribadah bersama. Harapannya ya supaya corona ini bisa cepat selesai ya, supaya kita bisa kumpul lagi, kita makan-makan bersama lagi, main bersama lagi. Ya supaya negara ini pulih kembali, supaya keadaan bisa pulih kembali dan wabah bisa diatasi oleh pemerintah Indonesia. Harapannya wabahnya segera berlalu, lalu bisa segera normal kembali, bisa segera jalan-jalan lagi. Bapak Ibu jemaat sekalian, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Mari saat ini kita mengambil waktu untuk kita boleh berdoa bersama-sama, merendahkan hati kita, memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berdoa dan mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Secara khusus untuk upaya-upaya pemerintah bangsa Indonesia ini, para pemimpin-pemimpin negara kami yang mengambil kebijakan, supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat, guna menangani pandemi virus corona COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat ini didukung oleh pemimpin-pemimpin di tingkat daerah. Kami berdoa dan mohon belas pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya seluruh masyarakat Indonesia diberikan kesadaran untuk taat dan menerima seluruh kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran
virus corona ini. Kami berdoa supaya masyarakat tidak dengan mudah dan begitu saja menerima dan menyebarkan informasi yang tidak benar tentang virus ini. Kami berdoa kiranya kemurahan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah masyarakat bangsa kami, supaya mereka bersatu padu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Kami berdoa dan mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memakai tenaga medis, para dokter, perawat dan juga relawan-relawan yang saat ini mempertaruhkan nyawa untuk melakukan perawatan dan menolong para pasien. Kami berdoa kiranya kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan menaungi dan menopang mereka. Kami berdoa bagi mereka yang kehilangan, bagi mereka yang bersedih, bagi mereka yang harus menghadapi pergumulan. Karena ini semua, kiranya tangan Tuhan menolong dan menopang mereka. Kami berdoa dan mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, bagi semua orang percaya, supaya tetap teguh hati, percaya dan bersandar hanya kepadamu, dijauhkan dari kekhawatiran dan ketakutan di tengah-tengah ancaman pandemi virus corona. Dan kiranya dengan pertolongan Tuhan, kami semua semakin menyadari segala kelemahan kami, menyadari keterbatasan kami, dan mengakui kemahakuasaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kemurahan Tuhan dinyatakan atas kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya. Amin. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang menang atas maut. Kemenangannya sempurna. Dan kita bersyukur untuk semua karyanya. Mari dengan sukacita kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang akan kita nyanyikan. Percaya
Mari kita kembalikan segala puji hormat kepada Tuhan Allah kita, karena oleh Dia, dari Dia, dan baginya segala kemuliaan dan hormat. Kita pujikan doksologi dan kita akan mengampinkannya bersama-sama setelah kita menerima doa berkat. Jemaat dan kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita yang tidak berkesudahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita kemenangan yang begitu sempurna, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh selalu menyertai, membimbing, dan menjaga setiap diri kita, untuk kita boleh berkenan selalu di hadapannya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah.